Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Peradaban Indonesia di bawah Yayasan Hikmah Peradaban Institute, yang insya Allah pada kali ini kita akan membahas kajian yang berorientasikan pada kajian religius ya, karena saat ini masuk pada bulan suci Ramadan. Nah, tepatnya kajian ini yang pertama saya beri tema adalah filosofi puasa Ramadan. Nah, tentunya dalam beberapa praktek ibadah yang dikenal dalam Islam memiliki beberapa nilai-nilai filosofis sebenarnya ya, walaupun mungkin dalam bahasa lainnya itu para pemuka agama ataupun dari sumber-sumber ayat Al-Quran maupun hadis tidak menjelaskan ataupun tidak membahasakan bahwa itu sebagai nilai filosofi ya, tetapi kita saat ini bisa memaknainya sebagai nilai-nilai filosofi. Apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai filosofi dalam praktek ibadah puasa Ramadan? Nah, tentunya kita sebagai umat muslim khususnya ya, seringkali mendapatkan bentuk-bentuk semacam ritual ibadah atau praktek ibadah yang memang datang setiap tahun itu selama 1 bulan penuh. Nah, dalam prakteknya memang masyarakat muslim khususnya yang melakukan ibadah bulan suci Ramadan sebagai sesuatu yang biasa saja, walaupun mungkin di hari-hari pertama perlu beradaptasi. Nah, tentunya bagi mereka yang berasal dari non-muslim ya sempat mempertanyakan juga, kok begitu kerasnya perjuangan ibadah bulan suci Ramadan bagi umat Islam ya. Bagaimana tidak harus atau tidak boleh minum, makan, bahkan menyalurkan hasrat libidonya ya, mulai dari waktu imsak sampai nanti saat waktu maghrib tiba. Nah, itu kan rentang waktu yang cukup panjang ya. Ya, kita hitung saja kurang lebih mungkin 4:30 ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu sudah 8 jam ya sampai tengah hari. Baru kemudian ditambah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, itu 7 jam untuk waktu Indonesia kurang lebih ya. 8 sama 7 itu berarti 15 jam. Nah, di tempat lain pun ya fluktuatif ya, sesuai dengan letak geografisnya. Namun yang ingin perlu saya tekankan di sini sebagai bentuk refleksi kita bersama adalah bahwa kandungan dari nilai filosofi dari seorang yang berpuasa, tidak makan dan tidak minum ya, yang paling kentara ya tentunya memang dari segi makan dan minum itu sendiri ya, sehingga dengan kata lain mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah itu ya dalam bentuk berpuasa, yang ternyata memang begitu bunyi azan atau bunyi beduk maghrib itu saat membatalkan dengan 1 biji kurma, buah kurma ya, atau mungkin seteguk 2 teguk teh hangat manis, atau mungkin beberapa sendok atau 1 gelas es buah, akhirnya itu bisa menghilangkan
berbagai macam rasa dahaga, berbagai macam rasa nikmat, berbagai macam rasa keinginan yang sifatnya fisik, makanan dan minuman. Nah, ini merupakan filosofi yang sangat mendalam ya. Betapa orang-orang yang memang tidak mampu, mereka yang tidak berkecukupan, mereka yang hidup kesehariannya berkesusahan ya untuk mendapatkan seteguk minuman air putih bersih atau segelas minuman teh hangat yang manis, ataupun mungkin setengah piring saja dari nasi atau makanan pokok itu adalah sesuatu yang sangat istimewa ya, yang sangat berharga, yang sangat luar biasa. Nah, pada saat itu manusia ya yang memang beriman seperti yang disampaikan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ya kutiba alaikumusiyam. Nah, ternyata yang diseru kan bukan ya ayuhan nas ya kan, ya, tapi ya ayyuhalladzina amanu ya, mereka yang beriman saja. Tentunya ini sebagai bentuk pengecualian ya, bahwa mereka yang tidak beriman ya memang tidak termasuk pada kategori ini. Lalu kemudian ada nilai filosofi yang lainnya adalah memang di akhir ayat yang menyerukan pada berpuasa itu memang disebutkan la'allakum tattaqun. Ada satu kata dalam bahasa Arab ya yang menggunakan kata kerja la'alla. Nah, kalau Anda mempelajari bahasa Arab atau pernah belajar bahasa Arab, ada bentuk-bentuk penggunaan kata kerja yang memang mungkin dicapai atau yang tidak mungkin dicapai. Nah, ada kata yang memang untuk digunakan berharap ya, mudah-mudahan ya akan menjadi. Nah, itu ada beberapa kata bantu yang memang sesuatu itu mungkin terjadi atau mungkin sesuatu yang mustahil itu terjadi. Nah, dalam ayat Al-Quran itu menggunakan la'alla. La'alla itu adalah sesuatu yang memang mungkin bisa terjadi. Ya, berbeda dengan kata kerja menggunakan laita misalnya dalam bahasa Arab itu satu makna ya, tetapi beda penggunaan. Kalau la'alla itu sesuatu yang mungkin bisa terjadi, ya, terwujud, tercapai. Tapi kalau laita semoga sesuatu yang hampir-hampir mustahil ya, tidak mungkin bisa dicapai. Nah, ini juga menandakan bahwa la'allakum tattaqun itu ya, bentuk pencapaian untuk menjadi orang yang bertakwa adalah sesuatu yang mungkin ya, bukanlah sesuatu yang mustahil. Nah, itu dari pendekatan kata kerja ya, dari bentuk bahasa atau semantik. Lalu kemudian di samping itu juga bagaimana Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala itu memang memberikan berbagai macam bentuk-bentuk rukhsah ya. Rukhsah itu artinya bentuk-bentuk keringanan. Bagaimana mereka yang sakit, bagaimana mereka yang usia lanjut, bagaimana mereka yang sedang menyusui, yang sedang hamil, yang sedang sakit, yang sedang musafir ya. Nah, ternyata diberikan pengecualian yang memang bisa ya, bisa untuk diganti dalam bentuk yang lain. Ya, seperti misalnya dalam bentuk fidyah ya, memberikan makan minum kepada orang fakir miskin, ataupun mengganti puasa di hari lain ya, atau di bulan lain ya. Nah, ini juga sebagai bentuk filosofi dari pelaksanaan bulan puasa itu memiliki nilai-nilai yang syarat dengan makna ya. Jadi bagaimana kalau orang hukum itu atau orang syariat itu tahu persis ya bagaimana rentetan degradasi ya atau urutan-urutan sehingga sesuatu
produk hukum itu memang harus dilaksanakan, tetapi dengan bentuk-bentuk pengecualian, ya. Bagaimana suatu produk hukum itu yang memang perlu juga, ya, untuk bisa dikombinasikan dengan situasi dan keadaan. Nah, ini sudah terjadi sejak 1400 tahun yang lalu, ya. Ya, jadi sejak Islam itu turun, begitu apa ya, begitu dinamisnya bentuk-bentuk hukum yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu juga termasuk bagaimana nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam perintah berpuasa itu sangatlah dinamis, ya. Nah, walaupun mungkin nanti Anda bisa memperdalam kembali pendapat-pendapat dari mazhab-mazhab fikih yang ada dalam ajaran Islam, baik itu Maliki, ya, Hanafi, Syafi'i, Hambali, atau Az-Zahiri, ya, atau Syi'i, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian ada aspek lain yang juga terkandung dalam nilai ibadah puasa Ramadan itu memiliki nilai filosofi yang sangat mendalam sekali, yaitu bagaimana untuk mengendalikan nafsu, ya. Mengendalikan nafsu itu sangatlah luas sekali pemahamannya, sangatlah juga mendalam sekali pemahamannya, ya. Walaupun dahulu, ya, saat diturunkannya ayat tersebut mulanya itu, ya, memang dilarang, ya, tetapi di kemudian waktu turun ayat yang memang akhirnya diperbolehkan, ya. Uhillat lakum, ya, arrafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, ya. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum fataba alaikum, dan seterusnya, ya. Nah, jadi saat malam tiba, ya, begitu sudah kita berbuka puasa, akhirnya apa? Dihalalkan, ya, dibolehkan, ya, kaum laki-laki yang sudah beristri itu untuk mendatangi istri-istrinya untuk bisa menggaulinya, ya, hingga sampai nanti menjelang subuh itu tiba, ya. Hatta yadabayyana lakumul khaitul abyadzu minal khaitil aswadi minal fajr, ya. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk hukum yang, atau produk hukum yang sangat apa ya, di samping dinamis, ya, tadi saya singgung, tetapi juga memiliki makna yang sangat luas dan juga sangat mendalam, bahwa memang itu dilarang untuk menggauli istri atau berhubungan suami istri di pagi dan siang selama berjalannya waktu berpuasa, tetapi masih dibolehkan saat di malam hari. Nah, ini mungkin akan menjadi inspirasi bagi para ahli hukum. Sebenarnya di balik itu mungkin, ya, dan kayaknya pasti, ya, memiliki juga bagaimana kandungan-kandungan lain, ya, yang memiliki makna yang mungkin sekarang ini belum terungkap, ya, yang saat zaman sekarang ini kita belum bisa mendapatkan makna yang lebih luas lagi, ya, dibanding hanya makna ayat atau makna bahasa yang tersurat saja, ya. Tetapi bisa jadi memiliki makna yang tersirat, ya, entah di kemudian hari di zaman yang berbeda. Lalu kemudian ada makna filosofi yang juga tidak kalah mendalamnya, ya, dalam satu bentuk ibadah puasa itu adalah bagaimana untuk melatih, ya, keimanan seorang muslim, ya. Betapa sangat padat sekali kegiatan-kegiatan ibadah, praktek-praktek ibadah yang hanya ada dalam bulan suci Ramadan. Ya, mulai dari kita sahur, ya, dengan kita menyantap makan minuman, ya, jelang
imsak itu saja sudah menjadi bentuk ibadah. Lalu bagaimana kita menjalani amal kebaikan, ya, bentuk-bentuk amal soleh, apalagi bentuk-bentuk ibadah yang lainnya, ya. Walaupun di satu dalil menyebutkan Allah itu berfirman wasaumun li, ya, bahwa ibadah puasa itu milik saya, ya. Ini hanya milik saya, ya. Terserah nanti akan diberikan imbalan seperti apa dan sebagainya, tapi kenyataannya bahwa ibadah puasa itu hanya milik Tuhan. Tetapi memiliki bentuk-bentuk nilai latihan keimanan yang sangat mendalam sekali, ya. Mulai dari tadarus Quran, ya, kemudian bagaimana kita memperbanyak ibadah, mulai dari sholat maghrib, lanjut sholat isya, kemudian qiyamul lail, ya, atau sholat taraweh, ditutup dengan sholat witir, ya, dan sepanjang malam itu juga dianjurkan kita untuk memperbanyak ibadah. Lalu bagaimana kita untuk melipat gandakan amal soleh kita, kebaikan kita, ya, mulai dari bersedekah, berzakat, ya, kemudian menolong fakir miskin, bagaimana pahala besarnya kalau kita memberikan makan minum bagi yang berpuasa, ya, sama halnya kita melaksanakan puasa itu sendiri, ya. Jadi begitu melimpahnya, ya. Nah, tentunya latihan keimanan itu sebenarnya tidak ditujukan hanya di satu bulan Ramadan saja. Kan itu sebenarnya nilai filosofinya yang mungkin, ya, bagi sebagian kita umat muslim yang setiap tahun itu melaksanakan ibadah, sesungguhnya di bulan setelahnya itulah, ya, atau 11 bulan di luar bulan Ramadan itulah yang seharusnya kita mampu mempertahankan bentuk-bentuk intensitas ibadah yang sangat mendalam sekali, ya, yang sangat luar biasa sekali, yang sangat beragam sekali, yang sangat syarat sekali dengan nilai sosial. Nah ini, ya, bagaimana nilai spiritual dalam ibadah Ramadan ini sebenarnya tidak hanya ansih secara nilai spiritual saja, tetapi ada juga nilai-nilai sosial yang sangat syarat sekali dengan makna sosial, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Kita lihat seperti bagaimana memberikan iftar, ya, memberikan buka puasa, memberikan sahur, kemudian mengeluarkan zakat fitrah, bagaimana mengeluarkan zakat mal, ya, bagaimana bersedekah, bagaimana membantu orang miskin, bagaimana kita memberikan makan minum, bagaimana kita mampu, ya, merasakan betapa kalau siang hari itu mulut, lidah, kerongkongan sampai perut itu kering, ya, kosong, ya, itu mampu bisa memaknai, ya, bahwa nilai spiritual itu dalam Islam harusnya memang sejajar dengan nilai sosial kemanusiaan. Jadi dalam ajaran Islam itu selalu ditekankan adanya dua dimensi yang terus beriringan. Maka dalam banyak ayat ayat Quran itu selalu disandingkan walladzina amanu wa amilus sholihat. Walladzina amanu wa amilus sholihat. Artinya apa? Mereka yang beriman secara teoritis, ya, dan juga wa amilus sholihat, ya, dan berbuat amal soleh. Jadi secara teoritis keimanan itu sendiri tidaklah cukup, ya, belumlah sempurna kalau tidak dibarengi dengan praktek nyata dalam bentuk amal soleh, dalam bentuk wa amilus sholihat, dalam bentuk amal soleh, dalam bentuk perbuatan. Nah, sehingga memang dalam Islam itu dua dimensi yang sangat ditekankan itu adalah nilai spiritual, ya, atau nilai ya, hal-hal yang sifatnya langit, ya, tetapi juga nilai kebumian, ya,
Jadi langit dan bumi itu menyatu kalau dalam ajaran Islam. Tidak boleh terlalu mengawang-awang urusan langit saja atau urusan akhirat saja, tetapi meninggalkan urusan kekinian ya. Kenapa? Karena ya kita hidup di bumi ya. Bagaimana kita akan mencapai kehidupan akhirat kalau tidak melewati kehidupan dunia ya. Juga bagaimana mungkin kalau kita hanya menikmati kehidupan fisik duniawi ya tanpa memikirkan apalagi mempertimbangkan dan menyiapkan kehidupan nanti di akhirat. Jadi dua-duanya harus seimbang. Nah, oleh karena itu memang dalam ajaran Islam ya tidak boleh juga melupakan urusan duniawi, tapi sebaliknya juga tidak boleh meninggalkan atau melupakan urusan akhirat. Kenapa? Karena kita hidup tidak akan selamanya di bumi ini. Ya, justru nanti kita akan kelak hidup abadi di alam akhirat. Lalu kemudian adalah nilai filosofi lainnya yang tidak kalah luar biasanya adalah nilai kesehatan. Nah, Anda mungkin dan kita semuanya sering mendapatkan wejangan dan materi dari para ahli kedokteran, ahli kesehatan, ahli gizi ya, bahwa hari pertama, kedua, ketiga awal bulan puasa kita merasa lemas ya, lalu kemudian hari keempat, kelima, keenam baru mulai agak stabil ya, kemudian hari ke 8, 9, 10 dan seterusnya kita baru merasakan kembali fisik itu sudah mulai nyaman ya, kurang lebih seperti itu memang ternyata ya dalam analisis kesehatan ya, analisis kedokteran, bahwa fisik manusia itu memang harus dibersihkan ya saat perut ya, lambung manusia itu kosong, justru saat itulah ya enzim bakteri ya yang istilahnya sudah kadaluarsa ya, yang sudah istilahnya menjadi parasit, yang sudah menjadi racun ya, itu memang akhirnya termakan dengan sendirinya ya, karena memang tidak ada makan minuman yang masuk kan selama kita berpuasa. Nah, coba bayangkan selama 30 hari atau 1 bulan penuh, sisa dalam bentuk bakteri ya, enzim ya, dan berbagai macam sel-sel yang ada dalam perut ya, manusia ya akhirnya akan habis ya, akan dimakan oleh sel-sel yang ada ya, sehingga tidak akan berkembang kembali menjadi misalnya sel kanker ya dan lain sebagainya. Nah, sehingga menurut kesepakatan semua ahli medis, ahli kesehatan, ahli kedokteran, bahwa praktek berpuasa tidak makan dan tidak minum beberapa hari saja itu sudah membawa dampak kesehatan yang luar biasa bagi manusia, apalagi kalau sampai 1 bulan penuh ya, dan dilaksanakan dalam waktu setiap tahun ya, selalu diulang. Oleh karena itu ada bahasa lain yang sering saya dengar dulu itu ya, bahwa ibadah puasa itu tidak lain dan tidak bukan itu adalah untuk mengupgrade ya, untuk bisa mengupgrade apa-apa saja yang ada dalam tubuh manusia. Kenapa? Kalau tidak di-upgrade ya satu mesin ya, itu ya akan mengandung berbagai macam kandungan-kandungan yang membahayakan. Tetapi kalau di-upgrade kembali, dibersihkan kembali ya, diulang kembali ya, di-recycle kembali, maka akan menjadi sesuatu yang ringan, yang sehat ya, yang stabil dan seterusnya. Lalu kemudian yang terakhir itu memang la'allakum tattaqun ya, akan menjadi pencapaian manusia yang bertakwa. Nah, ternyata manusia yang bertakwa itu tidak lain dan tidak bukan adalah hasil dari
proses diri manusia yang telah menjalankan seperti yang kita rasakan selesainya ibadah suci Ramadan, ya. Nah, bagaimana kita sanggup merasakan penderitaan orang lain, fakir miskin, bagaimana kita harus sharing, berbagi kekayaan, ya, dengan mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, ya, kemudian zakat profesi dan bentuk-bentuk zakat yang lainnya. Kenapa? Karena memang yang ada dalam diri kita, baik itu kekayaan dan lain sebagainya, tak lain dan tak bukan adalah sebagian adalah milik mereka, ya, orang-orang yang tidak berkecukupan, ya. Mereka memiliki hak dalam diri tubuh kita, ya, dalam harta kita. Ya, sedikit mungkin kita ilustrasikan apakah itu ada bentuk sharing, mengeluarkan zakat, bersedekah, donasi, ya, bahasa modernnya itu, ya, hampir tidak ada, ya, orang yang berada di sana, ya, yang memang tidak menggunakan teori atau ajaran Islam, ya, mereka akan menumpuk hartanya, ya, sampai 7 keturunan misalnya, kemudian tidak pernah berbagi banyak, ya, dan dia tidak peduli, ya, begitu meninggal, ya, hartanya dikemanakan, ya, entah, ya, dikemanakan. Nah, saya rasa mungkin itu, ya, dari nilai filosofi ibadah Ramadan, dan mudah-mudahan beberapa hal yang tadi saya sampaikan akan memberikan inspirasi buat kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.